Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 28 Februari 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Titus 1 ayat 7 yang akan dibacakan oleh anak sekolah minggu. Titus pasal 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Titus bindu sada ayat pitu. Ai anggo situa sadok naso jadi hasurahan na aeng masongon juara bagas ni debata. Unang si ulah roha-roha, unang par piri-piri, unang si saubur tua, unang par bada, unang par mau ngomo sian naso ture. Saudara-saudara, hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjadi pengikut Kristus selalu melekat dengan ajaran Yesus yang mengingatkan kita tentang cara hidup yang selalu menjaga diri supaya tidak serupa dengan dunia ini. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tentu dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita dipanggil untuk lebih menjaga diri dari sifat-sifat duniawi yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Melalui renungan ini, Titus adalah seorang pemuda yang seperti Timotius, menunjukkan beberapa karakteristik rohani khusus yang telah membuktikannya sebagai penolong yang dapat diandalkan dan rekan sekerja demi Injil Kristus. Paulus menganggap Titus sebagai anaknya dalam iman yang sama dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan gereja-gereja lokal di Pulau Kreta. Dalam surat singkat ini kita menemukan bahwa Paulus telah meninggalkan Titus di Kreta dan mempercayakan kepadanya pengawasan praktis gereja-gereja di sekitar pulau itu. Bahkan ia diberi tanggung jawab khusus untuk menahbiskan penatua gereja dan memilih pengawas yang saleh di setiap kota. Karena pengawas haruslah tidak bercela sebagai pelayan Allah. Ia tidak boleh keras kepala, tidak cepat marah, tidak kecanduan anggur, tidak suka berkelahi, dan tidak menyukai keuntungan yang kotor. Dalam surat ini Paulus menjabarkan norma bagi penatua gereja. Mereka haruslah orang-orang yang berkarakter luar biasa dengan kualitas kepemimpinan yang terbukti dan kedewasaan rohani. Setiap anak Allah yang lahir baru adalah anggota tubuh Kristus. Dan masing-masing memiliki karunia dan kemampuan yang ditetapkan Allah. Sehingga mereka mampu melaksanakan peran dan tanggung jawab yang telah dipanggil kepada masing-masing. Tidak semua orang dikaruniai untuk berkhotbah dan mengajar. Dan demikian pula tidak semua orang dipanggil untuk menjadi penatua gereja atau pengawas dalam persekutuan lokal. Jabatan itu seharusnya bukanlah jabatan yang diputuskan oleh komite yang menunjuk diri sendiri, tetapi oleh seseorang yang telah diberkati secara ilahi dan secara pribadi bersedia untuk memikul tanggung jawab menggembalakan umat Allah. Para penatua diperintahkan untuk merawat umat Allah dan untuk mewaspada dalam mencegah guru-guru palsu dan doktrin-doktrin palsu menyusup ke dalam jemaat mereka. Saudara-saudara, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam pelayanan. Apakah di gereja, di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kita juga adalah pelayan Tuhan. Orang Kristen, anak Allah yang senantiasa memperlakukan orang dengan baik, hidup haruslah memberi teladan, melayani dengan rendah hati dan bukan untuk menambah kehormatan, popularitas atau kredibilitasnya. Ia harus dengan rendah hati menyadari bahwa ia adalah hamba Allah yang hatinya harus tanpa cela di hadapan Tuhan.
Tentu menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan tidak selalu menjadi penilik, menjadi penatua atau perhalado, menjadi pendeta. Tetapi cara hidup kitalah sebagai para pelayan Tuhan bisa kita miliki dalam hidup ini. Menjadi jemaat seperti perhalado, penatua, baiklah kita tunjukkan dalam hidup ini. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita menjaga hati kita, memelihara iman kita. Janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi teladan supaya Tuhan selalu berkenan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjaga iman kami, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, rendah hati dan mau memperlakukan orang, mengasihi orang sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak selalu sebagai seorang penatua untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi sebagai jemaat Engkau panggil kami untuk menjadi pelayan Tuhan melalui cara hidup kami, perkataan kami. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya melalui renungan ini mengingatkan kami menjalani hidup kami satu hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu sehingga kami bisa menjadi berkat di dunia ini dan juga terberkati dalam hidup yang kekal. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.